Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Almana Nur Aisyah dari kelas 11 jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi 1 di SMKN 1 Majalengka. Pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang Mikrotik MTCNA Preparation, dan kali ini kita akan beranjak pada bab 3 yaitu Networking Models. Outline yang akan saya bahas pada kali ini yaitu ada konsep, TCP/IP model, encapsulation dan decapsulation, name of TCP/IP message, dan yang terakhir ada OSI layers model. Sebelum pada konsep, kita akan bahas dulu apa sih networking models itu. Networking models adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana suatu kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan komunikasi. Perangkat komputasi bukan hanya komputer saja, tapi banyak juga yang lainnya. Kan setiap vendor itu beda-beda, lalu bagaimana bisa saling terhubung dan saling berkomunikasi? Untuk bisa saling terhubung dan saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, maka dibutuhkan aturan yang bernama networking models, agar setiap vendor bisa saling terhubung karena bisa bertukar data dan informasi. Jadi, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebut adalah yang tadi saya sebutkan, yaitu networking models. Jadi, setiap vendor akan memakai aturan tersebut agar bisa saling bertukar informasi dan bertukar data, agar bisa terhubung. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Untuk OSI model itu created by International Organization for Standardization atau diciptakan oleh ISO, dan TCP/IP model created by US Department of Developer atau yang biasa disebut dengan DoD. Before open networking model exists, setiap vendor memiliki jaringan modelnya masing-masing. Pada tahun 1974, IBM menciptakan model jaringannya yaitu System Architecture Network atau yang biasa disingkat SNA. Dan vendor lain juga membuat model jaringannya masing-masing. Jika suatu jaringan itu terdiri dari beberapa vendor dan beberapa vendor memiliki jaringannya masing-masing, maka akan mendapat kesulitan untuk menghubungkan tiap vendor agar dapat saling berkomunikasi. Maka dari itu ada after open networking model exists sebagai pembuka agar setiap vendor dapat bisa saling terhubung dan saling komunikasi karena menggunakan satu jaringan dalam networking model, yaitu TCP atau OSI layer. Lanjut ke TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common atau familiar di telinga kita karena digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model, itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer atau lapisan. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers. Namun, penerapan dalam real networks, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers atau 5 lapisan. Nah, ini adalah yang terdiri dari 4 layers. Yang pertama ada network access, ada transport, internet, dan application. Sementara yang 5 itu ada physical, transport, data link, application, dan network. Itu adalah penerapan dalam real networks yang terpasang dalam aplikasi Cisco maupun aplikasi lainnya. Lanjut ke TCP/IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dalam aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Jadi, application layer ini menjembatani antara aplikasi dan network. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. Kita ambil salah satu contoh di sini yaitu ada HTTP. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Kita bisa lihat contoh ilustrasi di sini. Misalnya ini web server dan ini client. Nah,
Nah, ketika si klien ini request suatu website, maka si website tersebut akan mereply dan memberikan jawabannya juga sebagai HTTP. Nah, jadi jawabannya akan di-request dan reply-nya akan terdiri dari HTTP header. Akan ada banyak sekali informasi status, diantaranya ada 200 OK dan 400 not found, dan juga 404 not found. Dari tanda 200 OK itu, tandanya berarti berhasil. Jika klien request website dan hasilnya 200 OK itu, berarti websitenya berhasil dan muncul. Lalu, jika websitenya tidak muncul atau request pelanggan tidak muncul, itu adalah hasilnya 404 not found, berarti itu tidak berhasil. Jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda, seperti router board, ada yang diproduksi Mikrotik, dan ada yang diproduksi oleh Cisco. Kemudian web browser ada yang dibuat oleh Google dan Mozilla, dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut, disinilah fungsi networking model tersebut, perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini adalah caranya. Caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Kita bisa perhatikan gambar di sini. Ada dua buah model networking yang dapat dilihat bahwa chaos networking sangat acak-acakan dan tidak terstruktur. Dan pada networking model, maka setiap fungsi jaringan komputer sudah berjalan dengan aturannya. Bukan hanya untuk vendor, kita juga sebagai pengguna lebih dimudahkan dalam memahami. Lanjut ke TCP/IP Transport Layer. Fungsi dari Transport Layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau yang biasa disebut dengan transfer data. Untuk Transport Layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh Transport Layer, khususnya pada TCP itu adalah Error Recovery Mechanism. HTTP dan data pada transport akan ditambahkan dengan TCP header, nantinya akan dibungkus menjadi segmen, yang kemudian nantinya akan ditransport ke perangkat jaringan. Nah, masalahnya bisa saja respon yang diberikan oleh server akan hilang atau error di jalan, atau mungkin di jaringan overload ataupun gangguan sebagainya. Artinya, sudah banyak komunikasi antara web dan tidak mencukupi. Dan jika terjadi seperti itu, maka kita akan melakukan request ulang lagi dan web akan mengirimkan paket data ulang. Data yang terkirim akan disuguhkan dengan baik. Nah, bagaimana kalau itu terjadi pada UDP? Kalau problem-problem itu terjadi pada UDP, maka UDP tidak akan peduli. Dia akan tetap mengirimkan paket pada klien. Tidak tahu apakah paket itu ada yang hilang ataupun error, maka UDP akan tetap mengirimkannya pada klien. Nah, kan jadi kita tidak akan tahu paket yang hilang itu yang mana dan yang tidak terkirim itu. Contohnya untuk TCP/IP itu ada pada video YouTube. Misal jaringan kita mengalami overload. Nah, si jaringan YouTube itu akan muter dulu kan biasanya. Lalu setelah jaringannya kembali stabil, YouTube akan tetap mengirimkan paket datanya atau si videonya itu tidak ada yang terpotong atau terpangkas karena jaringan. Karena setelah jaringan upload tersebut, YouTube akan tetap berjalan videonya sesuai paketnya. Lalu, contoh UDP itu seperti apa? Nah, contohnya itu pada live streaming di Instagram. Contohnya itu ketika kita melakukan siaran langsung, ketika jaringan kita overload, apakah si jaringan itu akan mengulang video yang hilang itu yang waktu jaringan kita upload? Jawabannya adalah tidak, karena si live streaming itu akan memulai videonya yang stabil ketika jaringannya juga sudah stabil. Lanjut ke TCP/IP Network Layer. Network Layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur.
Untuk addressing, jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Dan untuk routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, jadi ini adalah contoh. Nah, routing itu adalah istilah dari router. Router memiliki cara kerja yang disebut dengan routing. Kalau untuk router itu menghubungkan komputasi yang berbeda, sementara switch itu menghubungkan komputasi atau perangkat yang sama. Kita bisa lihat ilustrasi di sini. Di sini misal ada router dan ini adalah kantor posnya. Jadi si router itu akan mencari rute tercepat untuk sampai pada tujuannya. Misal ke sini jaringannya bagus, maka si router tersebut akan memilih jalur ini, dan jika di sini jalurnya lambat, maka si router akan memilih ke sini. Kurang lebih begitu contohnya. Di sini alamat IP-nya 1.1 dan di sini 1.2, maka alamat tersebut akan terhubung. Beda lagi jika IP-nya berbeda. Karena suatu perangkat bisa terhubung jika IP address-nya sama. Terdapat dua jenis IP address, yaitu ada IP versi 4 dan IP versi 6. IP Internet Protocol terdapat dalam network layer dalam 3 OSI. Diguna addresskan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat dua jenis IP address, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 terdiri dari 4 oktet. Lalu untuk IP versi 6 ada 128 bit, terbagi menjadi 8 blok dan setiap bloknya ada 16 blok. Lanjut ke TCP/IP data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism yang mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Untuk cablingnya itu misalnya wired atau wireless. Yang wired itu menggunakan kabel, sementara yang wireless tanpa kabel. Physical layer mendefinisikan secara nyata apa sih yang dibutuhkan pada physical layer, apa sih yang dibutuhkan untuk menghubungkan antar perangkat itu, wired atau wireless. Ini kita bisa menggunakan kabel UTP untuk wired dan gelombang elektromagnetik untuk wireless. Data link errornya berbasis detection, tapi kalau transport utama dalam TCP gak cuma detection, tapi juga ada recovery. Itu adalah perbedaan TCP pada transport dan FCS pada data link. Jadi dapat disimpulkan bahwa recovery itu mengirimkan ulang di TCP, di TCP di request ulang, dikirim kembali atau direkam kembali. Lalu ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu adalah sebaliknya dari encapsulation. Untuk encapsulation dan decapsulation di sini ada yang dinamakan sender dan receiver. Name of TCP IP message, application layer, data, transport layer, data, TCP header. Yang di atas ini application layer, data. Lalu ada transport layer yang terdiri dari data, TCP header yang akan disebut sebagai segmen. Lalu ada network layer yang terdiri dari data dan TCP header dan juga IP. Jadi ini disebut sebagai frame atau kayak ekornya gitu. Sehingga jika dia sudah sampai di data link layer, maka si physical layer akan memuat bitnya yaitu 1010. Sehingga ketika dia sudah sampai di data link layer dan ingin masuk ke physical layer, itu sudah berbentuk bit 0101. Karena bahasa di komputer memang seperti itu. Nah, jadi pada intinya si encapsulation ini adalah prosesnya dinamakan sender dan receiver itu melakukan proses decapsulation. Lalu ada OSI model konsep.
Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Seperti yang kita tahu bahwa yang familiar didengar itu adalah TCP/IP karena TCP/IP banyak digunakan. OSI model juga banyak digunakan. Meskipun OSI model juga banyak digunakan untuk pembelajaran, tetapi ini sama saja karena OSI model dan TCP/IP memiliki tujuan yang sama. Nah, sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki network modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki network modelnya yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 Layer Model. Terdapat 7 lapisan layers pada model OSI. Yang pertama ada Application Layer, Presentation Layer, Session Layer, Transport Layer, Network Layer, Data Link Layer, dan yang terakhir yang ketujuh ada Physical Layer. Di sini ada lower layer yaitu berkaitan dengan user interface. Di sini ada lower layer yaitu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication sessions yang terdiri 1-4. Ada juga upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir yaitu 5-7 dari network layer hingga physical layer. Nah, di sini ada OSI model, PS, TCP/IP model. Teman-teman bisa mencarinya lebih jauh dan lebih lengkap ke Google. Nah, sudah berada pada penghujung materi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga video yang saya sampaikan dan jelaskan dapat dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila teman-teman kurang mengerti dengan materi yang saya sampaikan atau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa bertanya atau bisa mencarinya ke Google untuk lebih lengkapnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa. Bye-bye.